harusnya dia akan terhalang dari maksiat tersebut. Kenapa? Karena ketika dia akan hancur, karena ketika dia mau menikmati maksiat itu, sebenarnya dia sedang terhalang dari kebahagiaan yang selanjutnya. Ini para pemuda, ada yang masih pemuda, single, atau bapak-bapak, jangan sampai. Kenapa saya sekarang kenapa sangat memperhatikan nasihat-nasihat tentang wala taqrabuz zina? Karena memang kasus-kasusnya banyak. Jangan lupa, ingatlah, kalau kalau ada seorang gadis, ada ahwat cantik yang menggoda, itu bukan karena bapak ganteng, tapi insya Allah salah satunya adalah Allah sedang ingin menaikkan derajat bapak, menguji keimanan bapak. Ingat Nabi Yusuf? Digoda dulu dengan perempuan yang cantik. Ya tadi maaf ya, dan itu kasusnya terjadi. Itu sebenarnya dia itu tokoh agama, sebenarnya sekolahnya tuh udah mau maju, dia kayak bikin TPA kayak gitu. Habis kayak gitu hancur, nama baiknya hancur, rezekinya terhalang. Dan karena baru-baru ngajar, baru-baru jadi pengajar, baru-baru jadi tokoh di situ. Itu udah mau harkat naik, hancur gara-gara perempuan. Bahkan Rasulullah SAW memesankan hati-hati dulu. Hancurnya dari Israel pertama kali karena wanita. Janganlah udah jadi ahli masjid, udah jadi sering ke masjid dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah karena makanan. Sulitnya orang melangkah ke masjid, beratnya kita untuk sholat tahajud dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang kita harus contoh dari orang-orang yang dimaksud Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang sudah Engkau ya Allah berikan karunia, yaitu adalah karena makanan. Dan mereka adalah orang yang kita contoh sangat menjaga sekali makannya. Rasulullah SAW memesankan kalau bisa cuma sekedar menegakkan tulang punggung. Kalau nggak bisa juga pakai sepertiga. Kalau lebih dari itu, mengapa? Coba bapak rasain, makanya bulan puasa nih, bulan Ramadan, ya, bulan Shaul, kita baca Qurannya lebih banyak, ke masjidnya lebih semangat. Kenapa? Karena terhalang, yang menghalangi dari bertakbir ya, dari israf, dari berlebih-lebihan dalam makan itu. Makanya di surat Al-A'raf ayat 31, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka orang-orang yang berlebihan. Itu dalilnya, Pak. Jadi kalau kita enggak bisa menjaga makanan, apalagi enggak bisa menjaga kehalalan makanan, enggak menjaga kethayyiban makanan, maka dia akan berat untuk ibadah. Berat, Bapak. Apalagi sekali lagi, apalagi mungkin di sini 1-2 ada yang saya lihat udah hafalannya sudah banyak, mau hafal Quran. Mau hafal Quran itu salah satu, justru malah harusnya banyak-banyak saum. Apalagi sekarang bulan Rajab, bulan Sya'ban, banyak-banyak puasa. Dikit lagi Ayyamul Bid, puasa Daud kalau bisa. Puasa Daudnya baru hari Selasa, baru hari Rabu puasa Daud. Hari Kamis mau Senin Kamis puasa lagi, Pak, sahur lagi. Itu yang dimaksud Rasulullah memperbanyak puasa. Jadi kalau saya mengambil pendapat bahwa puasa Rajab, puasa Sya'ban, tidak ada niat khusus puasa Rajab dan Sya'ban, tapi Rasulullah melakukan betul dalilnya bahwa Rasulullah banyak melakukan saum, tapi saumnya yang sudah disyariatkan, bukan puasa khusus. Terlepas dari itu semua, perbedaan pendapat itu, kita harusnya bukan ribut dengan perbedaan pendapatnya, tapi saumnya kerjain, ya nggak? Bisa ontong kalah berdebat, puasanya hente. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kita jaga makanan kita. Supaya apa? Supaya mudah melangkah untuk menjadi orang-orang yang dimaksud Allah, orang-orang yang mendapatkan karunia. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi 4 faktor yang menyebabkan seseorang itu tertahan dari
menjadi orang-orang yang istiqomah menjaga doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang selanjutnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakit yang sangat menjadi faktor penyebab kenapa kita terhalang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sibuk dengan dunia kita, mengejar dunia kita. Seolah-olah ya beberapa orang menganggap sholat berjamaah itu cuma menghalangi dia dari bisa berangkat pagi, menghalangi dia dari mendapatkan rezeki yang lebih. Dan lebih miris lagi, kadang-kadang ada orang lari pagi, maaf ya, tangannya udah begini, ya, udah setengah stroke, sholat subuh itu, tapi dia olahraga. Lah yang memberikan sehat itu siapa? Lalu yang memberikan sehat itu Allah. Dia lupa. Kalau ada orang yang saya bangga tahu bilang, kalau kita di antara kita sampai ada yang meninggalkan sholat subuh buat hanya mengejar pekerjaan kita, dan kita dan secara tidak langsung sedang melupakan siapa yang memberikan rezeki. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karenanya, bagaimana apa yang kita harus lakukan? Maka kita harus menghindari yang disebut dengan. Dan awalnya kenapa orang menjadi terjangkit penyakit waham itu karena tadi awalnya karena tidak bisa menjaga makanannya, makanan yang haram, makanan yang berlebihan dan seterusnya. Lihat Sa'labah, ahlul masjid kan dikasih embek sepasang, habis itu banyak embeknya nggak balik lagi ke masjid. Iya nggak Pak? Itu udah ada contohnya. Ada beberapa jamaah saya di Bekasi, awal-awal masih nganggur, sering ke masjid, bahkan kadang suka ikut sholat isra, suka ikut kajian. Habis dapat pekerjaan nggak muncul lagi ke masjid. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi tadhkirah. Saya yakin beberapa yang saya sampaikan sudah menjadi maklum bagi kita semua. Tapi yang namanya manusia yang memang harus terus diingatkan, ya, agar kita bisa terus ingat bahwa tadi butuh kesabaran, butuh ilmu, butuh menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, ya, pelajari ilmunya. Gimana kita mau cinta sama Allah sementara kita tidak pernah ya bertafakur, cari apa sih ar-Rahmannya Allah, apa sih ar-Razaknya Allah, ngaji, cari. Jangan-jangan kita dari kecil cuma hafal 20 sifat, tapi apa maknanya gak ngerti. Bagaimana takdir itu terjadi, bagaimana iradahnya Allah, bagaimana qada, bagaimana qadar. Banyak orang yang sekarang menyimpang, menyalahkan qada dan qadar. Saya lupa LGBT memang takdirnya Allah, qadar dan qadarnya Allah. La Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, anak kita jangan sampai, dan ini kalau saya boleh mengasalkan, jangan, walaupun ya Bapak Ibu sudah menyekolahkan di sekolah yang terbaik, menyekolahkan terbaik, sekolah kita pun itu banyak saya temui kondisi anak-anak itu jauh dari pemahaman akidah dan tauhid yang benar. Jadi cek lagi, jangan merasa aman. Dan yang pertama kali nanti dimintai pertanggungjawaban itu bukan guru, bapak, ayah. Kalau anaknya rusak, tauhidnya rusak, ibadahnya rusak, yang pertama kali ditanya siapa? Ayah. Kemudian siapa? Ibunya. Kenapa ayahnya nggak pernah mengajarkan ketauhidan, bagaimana takdirnya Allah seperti apa? Bahkan kita mengajarkan ketauhidan itu bisa sampai ketika anak itu jatuh, ketika anak itu sakit, ajarkan dari mulut langsung bapaknya. Makanya riwayat-riwayat hadis, riwayat-riwayat ilmu, sanad-sanad hadis itu dari bapaknya. Jangan berpikir bapak itu cuma nyari duit. Tanggung jawab agama anaknya itu jauh lebih jadi tugas utama pokok seorang ayah. Aduh Ustaz, saya nggak punya ilmu, makanya cari ilmunya. Ustaz, saya mah nggak bayar mahal aja, nggak bisa.
Terbukti dari beberapa survei yang bukan survei sih, saya bukan namanya survei, cuma saya meneliti beberapa secara empiris, secara random dan empiris. Ternyata anak-anak yang hafalannya bagus, pemahamannya bagus, akhlak yang bagus itu karena bukan hanya disekolahkan di sekolah yang mahal, di IT, bahkan di pesantren sekalipun. Karena ada anak-anak pesantren pulang dari pesantren cuma ngurung di kamar main HP juga. Tilawahnya juga harus teriak-teriakin, sholat lima waktunya aja. Itu anak pesantren. Terjadi. Kalau tidak apa? Kalau bukan ibu dan ayahnya yang memperhatikan secara intensif. Baik itu yang kerja maupun nggak kerja, intinya kembali ke rumah. Itu bukan isapan jempol. Boleh nanti saya ada beberapa di sekolah swasta di Jakarta, di Bekasi, beberapa daerah Karawang itu sama. Nah, makanya hati-hati. Misalkan saya mau udah di IT inilah, nggak bisa. Ada yang bahkan sampai lulus kelas 6 nggak bisa baca Quran. Ditanya, di mana Allah? Dia nggak bisa jawab. Sampai bapak-bapaknya kalau sampai ada yang ditanya, di mana Allah? Nggak bisa jawab. Masya Allah. Anaknya jawab di mana-mana. Nah, loh. Ya, di mana Allah? Siapa Allah? Siapa Nabi Muhammad? Siapa anaknya Nabi Muhammad? Anak kita tahu gak Pak? Ada berapa anak Nabi Muhammad? Ya. Ada berapa anak Nabi Muhammad? Pak, ada berapa istri Nabi Muhammad? Ada berapa Pak? Hah? 9 atau 11? Oke lah 9 yang bertahan dengan Nabi ya, karena ada 2 yang diceraikan karena cacat dan kelakuannya yang tidak bagus. Hafal gak? Katanya cinta Nabi. Yang suka baca maulid ada? Ada berapa? 9. Istri pertama? Kedua? Ketiga? Allahu Akbar. Profil Muhammad salah, tahu. Main bola, tahu. Sinetron hafal. Istri Nabi nggak tahu. Ini pecut ya. Maksudnya sambungan buat kita kenal Nabi supaya muncul cinta. Bersalawat, kenali Nabi, siapa Nabi, kenapa Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana minumnya Nabi, bagaimana beliau sebelum tidur. Siapa Pak yang bukannya ria ya? Coba saya pengen tahu siapa yang sebelum tidur rutin berwudu dan berwirid. Masya Allah. Pengen dapat syafaat Nabi? Hal yang kecil aja. Siapa yang rutin masuk keluar kamar mandi baca doa? Masya Allah. Apa doa keluar masjid Pak? Keluar masjid, keluar kamar mandi. Apa? Ghufranaka. Ada yang mengajarkan Allahumma alhamdulillahilladzi adhaba. Ya betul. Adhaba anil adha wa yang masyhur dan rajih ghufranak. Kenapa? Karena mohon ampun ya Allah. Buat bersyukur dari bisa maaf buang air besar, kencing, kentut saja saya nggak sanggup. Ghufranak. Tafakur Pak. Yang karena saya sudah diberikan notis hasil notis sama Pak MC. Mudah-mudahan sekali lagi itu menjadi penutup bagi kita semua dan menjadi jalan ilmu yang bermanfaat, sehingga semanfaat-manfaatnya ilmu adalah yang membuat kita bisa tergugah untuk bisa jadi lebih baik, bisa berubah, yang maksiat, yang lalai ditaubati, yang belum kita kerjakan bersungguh-sungguh ya. Pulang dari sini mudah-mudahan istiqomah berwudu ya, baca ayat kursi, baca 30, usapkan
Itu sunnah Rasulullah SAW. Memotong kuku, bahkan Pak, itu karena ilmu ya, karena wasilah ilmu. Bahkan motong kuku dari kanan ke kiri aja itu beda Pak. Kalau kita punya ilmunya ini, aduh, sayang banget kita melewatkan. Kita kan ngasal nih, dari sini, dari kanan, dari kelingking paling kanan sampai situ, itu kita panen pahalanya luar biasa. Makanya yuk kita ke majelis ilmu, kita tahu supaya apa? Agar tidak terlewat amal-amal yang harusnya bisa jadi berbuah amal soleh untuk kita bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Gak ada pertanyaan kan? Gak ada sesi tanya jawab? Ada ya? Kalaupun ada mungkin nanti sambil ngobrol saja lah ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang salah itu datangnya dari saya selaku manusia biasa yang penuh kekurangan. Yang benar itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan berlepas Allah dan Rasulnya itu dari kesalahan. Dan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.